Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang di channel saya, Sadiki Ikhlas. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa jaga diri baik-baik di rumah. Semoga kita tetap menjalankan ibadah online kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Nah, pada video singkat saya kali ini, saya akan mencoba membahas tentang apa itu seks, seksualitas, gender, feminisme, dan aliran-aliran feminisme. Seks sendiri adalah suatu cara atau suatu ilmu pengetahuan cara untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Seperti apa? Nah, seperti laki-laki punya penis, alat kelamin. Nah, laki-laki juga tidak bisa melahirkan, sedangkan perempuan bisa menyusui, bisa melahirkan, dan bisa mengandung, seperti itu. Nah, seperti itulah cara membedakan laki-laki dan perempuan dari jenis kelamin. Sedangkan seksualitas adalah suatu hubungan laki-laki dan perempuan yang melingkupi aspek sosial, budaya, politik, dan agama sekalipun. Nah, selanjutnya kita jalan-jalan ke gender. Gender adalah suatu atau perbedaan peran laki-laki dan perempuan atau fungsi sekalipun yang dikonstruk oleh masyarakat itu sendiri. Nah, seringkali perempuan juga sering didiskriminasi, dimarginalisasi. Nah, seperti di Indonesia budaya patriarki. Hal ini seperti hal yang sudah lumrah, yang tidak bisa terelakkan sama sekali. Hal ini pun juga menjadi suatu masalah dalam dunia kita di Indonesia ini. Nah, sehingga dalam permasalahan ini pada abad dulu, dengan berkaitan dengan masalah ini timbullah aliran atau gerakan-gerakan feminisme. Feminim artinya adalah suatu sifat kewanita-wanitaan, seperti seringkali manusia atau perempuan itu, maksud saya perempuan itu seperti seringkali berbahasa halus, lembut, sehingga bisa menarik perhatian laki-laki. Nah, feminisme adalah suatu gerakan atau ide yang membawa misi tentang kesejahteraan kelompok mereka sendiri. Nah, di dalam feminisme sendiri punya aliran-aliran. Ada beberapa seperti aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme kultural, feminisme psikoanalisis, feminisme sosialis. Nah, sebelum kita membahas secara khusus, terlebih dahulu saya akan membahas dari awal apa itu feminisme liberal. Feminisme liberal sendiri adalah yang dimana gerakan atau ideologi yang membawa misi tentang memperjuangkan hak perempuan dalam segi politik, ekonomi. Karena pada abad dulu di Eropa, perempuan seringkali dimarginalisasi, didiskriminasi, tidak diperhak untuk masuk dalam ruang lingkup politik. Nah, seperti itu, maka mereka membuat sebuah gerakan-gerakan yang diserukan dan juga dikhotbahkan di seminar-seminar. Nah, selanjutnya kita masuk ke feminisme radikal, yang dimana feminisme radikal ini yang mengajak orang-orang untuk berpikir, dan perempuan itu harus melakukan apa saja apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, maka dari itu ada seperti gerakan untuk wanita boleh
eh, donor sperma atau bayi tabung. Tentu hal ini sangat bertentangan sekali sama ajaran kita, ajaran Islam. Nah, selanjutnya kita ke feminisme psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini sendiri yang dimana menciptakan sebuah gerakan mengajak perempuan untuk bisa membuktikan bahwa perempuan itu hebat. Karena pada abad dulu perempuan itu sering dikatakan dikotomi, sering di stigma perempuan lemah, perempuan tidak bisa berpikir, perempuan kurang cerdas. Maka dari itu mereka menciptakan sebuah gerakan yang dimana saya bisa sendiri, bisa melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Seperti itu misalnya, Anda pintar, saya juga pintar. Nah, tetapi mereka seringkali tidak didengarkan apa yang dia katakan. Nah, sehingga mereka menciptakan sebuah gerakan yang sosial movement seperti itu, gerakan-gerakan sosial. Nah, terus ada namanya feminisme sosialis. Nah, feminisme sosialis ini sendiri yang berteori Marx. Nah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wanita dan laki-laki itu sama. Tidak ada jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi politik, baik dari segi ekonomi, pendidikan sekalipun. Nah, sehingga mereka diterima apa yang dia inginkan, tapi tidak sepenuhnya diterima. Selanjutnya kita masuk ke aliran feminisme eksistensialisme, di mana perempuan pada saat itu mengajak teman-temannya, kerabat, saudara, siapapun untuk mengajak mereka bersama-sama berpikir bahwa perempuan itu harus bisa berpolitik, perempuan itu harus bisa berpendidikan, perempuan itu harus bisa berbisnis seperti itu. Nah, sehingga mereka melakukan seruan-seruan aksi tentang penolakan kelas-kelas sosial. Nah, terus ada namanya feminisme postmodern, yang dimana mengajak untuk menganalisis dan menggali dan mengedepankan feminisme writing, dan manusia itu diajak oleh teman-temannya, oleh kerabatnya untuk menulis dan menggali apa yang jadi permasalahan, apa yang jadi PR kita, sehingga bisa dilakukan oleh mereka sendiri dan secara kelompok. Dalam artian seperti itu. Ada namanya feminisme multikultural. Feminisme multikultural ini yang dimanakah terdapat atau yang kita kenal feminisme yang berbau multikultur, banyaknya budaya. Nah, ada di di Lombok juga ada budaya patriarki, sangat kental sekali budaya patriarkinya, yang dimana perempuan itu diajak atau disuruh untuk pergi TKW, perempuan dan sebagainya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.